warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semua, senang sekali rasanya saya Nur Kalina bersama rekan siar saya Safina Andani. Senang sekali bisa membersamai sahabat inspiratif dalam acara Terminal, teman rumpi anak milenial. Nah, sebelum memasuki pembahasan, kita ingin mengajak sahabat inspiratif semua untuk ikut bersama-sama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sabilur Rahman melalui gerakan S3, sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000. Sahabat inspiratif dapat menyalurkannya melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Yuk kita sama-sama untuk memuliakan para penghafal Al-Quran. Oke. Sekarang kita akan membahas apa nih Kak? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tips sukses anak milenial. Nah, sebelumnya aku ingin bertanya nih, gimana nih kabarnya Kak Karin? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana dengan Kak Safina? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang masih daring ya Kak? Iya. Gimana tuh suka dukanya daring? Apa masih semangat? Insya Allah masih semangat karena apapun yang kita hadapi kita harus disertai dengan kesemangan. Iya benar. Karena di setiap kondisi itu kita harus bisa ambil hikmahnya ya teman-teman. Dengan kondisi pandemi seperti ini kita masih bisa memanfaatkan waktu gitu. Dan hikmahnya adalah yang pertama kita nggak usah jauh-jauh bolak-balik kampus ya kan, hemat ongkos. Kemudian yang kedua kita bisa bersama-sama di rumah gitu, dekat dengan keluarga, kumpul-kumpul dengan keluarga. Oke nih Kak, lanjut saja ya. Kita kan membahas tentang tips sukses anak milenial. Nah, menurut Kakak nih, definisi sukses itu apa sih Kak? Oke, kalau menurut aku namanya sukses itu kan tidak bisa diukur oleh orang lain ya, tidak ada ukuran yang umumnya gitu. Jadi sukses itu dapat diukur oleh diri kita sendiri. Nah, kalau menurut saya, definisi sukses itu ketika kita bisa bangkit dari kegagalan-kegagalan untuk menuju goals, tujuan hidup kita. Karena setiap orang kan pasti mempunyai goals kan, punya cita-cita, mempunyai impian gitu. Kalau benar Kak Karin nih, gimana? Ya benar sekali ya yang dikatakan oleh Kak Safina bahwa kesuksesan itu tidak bisa diukur ya, karena indikator kesuksesan itu bisa disimpulkan dari kita sendiri ya. Iya betul. Oke, menurut saya kesuksesan itu diukur dari kebahagiaan dan membuat orang bahagia. Contohnya begini, kita membuat karya, kemudian karya kita itu dinikmati oleh masyarakat, kemudian karya itu bisa bermanfaat bagi orang dan membuat mereka itu bahagia. Nah, itu membuat kebahagiaan tersendiri bagi si penulis ya. Iya, si Pembuat karya tersebut. Nah, itu sih Kak. Ya jadi intinya bermanfaat ya. Bermanfaat untuk orang banyak gitu, untuk orang lain. Kita senang dan orang lain juga merasakan senang juga ya. Oke, langsung saja nih Kak ya. Ya. Tips yang pertama apa nih Kak? Oke. Berlanjut ke tips yang pertama, yaitu harus rajin membaca buku. Kenapa sih Kak kita harus rajin membaca buku? Kenapa kita harus rajin membaca buku? Karena buku itu kan merupakan jendelanya dunia ya Kak. Nah, dengan kita membaca buku berarti kita tuh sudah membuka jendelanya dunia. Kita bisa melihat keluar dunia itu seperti apa gitu dengan membaca buku. Kemudian banyak sekali kan manfaat membaca buku itu ya, yaitu dapat meningkatkan kecerdasan, kemudian meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan kemampuan komunikasi ya kan. Dengan membaca buku pasti ada kosakata yang masuk ke dalam otak kita, sehingga ketika kita berbicara di depan orang banyak tuh otak nggak akan kosong-kosong banget gitu. Jadi nanti ada kata-kata yang keluar yang ngalir sendiri gitu. Nah, ada lagi manfaatnya nih Kak, yaitu dengan membaca buku bisa mencegah penyakit Alzheimer. Kakak tahu nggak penyakit Alzheimer itu apa? Apa tuh Kak Alzheimer? Jadi penyakit Alzheimer itu adalah penyakit pada otak yang menyebabkan daya ingat itu menurun.
penurunan daya ingat, kemudian kemampuan berpikir dan ada perubahan di dalam dirinya gitu. Jadi konon katanya penyakit Alzheimer ini belum ditemukan obatnya, tetapi kita bisa mencegahnya, yaitu salah satunya dengan cara membaca buku gitu. Nah, ya kan, di fakta lapangan juga ketika sudah lansia ya, penyakit Alzheimer ini diderita oleh biasanya orang yang sudah tua gitu, yang lansia. Kan biasanya lansia itu, maaf ya, pikun seperti itu kan. Jadi ketika orang tersebut masih mudanya, ketika masa mudanya sering baca buku, kemudian baca Al-Quran dan rajin beribadah gitu, insya Allah gitulah tidak akan terkena penyakit Alzheimer seperti itu. Betul sekali ya kata Kak Safina, bahwa membaca buku itu sangat penting ya teman-teman. Karena kita membaca buku itu sama aja seperti membuka jendela dunia. Nah, membaca buku juga sangat penting nih, bukan cuma buat anak muda aja gitu. Kita juga dari segala kalangan usia, kita juga diperkenankan untuk membaca buku karena banyak sekali ya manfaatnya ya Kak Safina. Seperti yang disebutkan oleh Kak Safina tadi, bisa mencerdaskan otak, bisa mempertajam konsentrasi gitu. Dan bisa juga, nah ada tambahan juga nih, bisa menghibur ketika stres melanda gitu. Nah bahkan bisa juga dengan membaca buku kita bisa menghasilkan karya tulis nih, dengan ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan yang sudah kita peroleh dari buku-buku yang sudah kita baca. Betul banget ya. Nah, karena menarik nih, ada pepatah yang mengatakan, bacalah maka kita akan mengenal dunia, dan tulislah maka kita akan dikenal dunia. Keren banget kata-katanya. Ya, dengan membaca buku kita bisa kita bisa membuat karya tulis. Kita bisa membuat novel, kita bisa membuat cerpen, artikel maupun yang lainnya ya Kak. Nah, contohnya juga seperti ini ya, ketika kita membaca buku, kita kan bisa membuka jendela dunia nih. Contohnya, misalkan saya pengen banget ke Turki. Nah, karena keterbatasan finansial dan kayaknya nggak mungkin gitu, meskipun ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi kita bisa tahu di Turki itu ada apa aja, yaitu dengan cara membaca buku. Karena dengan kita membaca, kita tahu pelosok dunia itu seperti apa. Dengan membaca secara tidak langsung kita pasti bisa membayangkan, oh ternyata di Turki ini ada ini gitu kan, meskipun kita tidak menapakkan kaki langsung di tanah Turki tersebut. Jadi betul sekali ya Kak. Jadi dengan membaca buku kita juga sudah mengenal dunia gitu ya, tanpa harus mengunjunginya satu persatu ya Kak. Iya. Tapi semoga kita bisa ke tempat yang kita impikan gitu. Amin. Nah, membaca buku juga kan yang tadi Kak Karin bilang sebagai hiburan kan. Membaca buku itu sebagai hiburan yang murah loh teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita suntuk, ketika kita pusing dengan pelajaran-pelajaran, dengan buku pelajaran, dengan tugas-tugas kuliah gitu, kita bisa beralih mencari hiburan dengan membaca buku-buku ya, misalnya buku novel, buku cerpen, buku komik seperti itu. Jangan kebanyakan main games ya. Itu yang salah ya Kak. Yeah. Anak milenial sekarang ini pada senang sekali main game gitu. Sebenarnya enggak salah sih, cuma boleh tapi ya Jangan sebatas keseringan. aja lah, iya, jangan keseringan gitu karena kan nggak baik juga ya. Nah lanjut nih Kak ke tips yang kedua. Ya, tips yang kedua yaitu pilih pergaulan yang baik dan benar. Kenapa? Karena pergaulan itu dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi diri kita sendiri, ya kan? Misalkan kita mempunyai teman yang kurang baik, pasti lama-lama kita akan ikut ke mereka, kita akan terjerumus kepada hal yang kurang baik juga. Ya, kalau bisa sih kita yang mengajak mereka nih untuk kebaikan. Jangan sampai kita yang terjerumus kepada keburukan, seperti kan Kak? Ya karena pergaulan itu merupakan lingkungan itu berperan sangat besar ya Kak dalam pola pikir kita maupun
kesuksesan kita gitu. Ya, pertemanan itu kan berpengaruh ya, berdampak pada diri kita, pada karakteristik kita ya. Jadi kita tuh harus menjauhi pergaulan yang toksik gitu ya. Ya, kita harus jauhi itu. Jangan sampai kita terjerumus ke situ. Tapi bukan berarti kita benci terhadap orang-orang, terhadap teman-teman yang kurang baik, jangan ya. Tetapi kita harus benci hal-hal yang kurang baiknya gitu, bukan benci orangnya, jangan itu. Kalau bisa sih kita bisa merubah sifat-sifat buruk teman kita ya, Kak. Iya, betul. Menjadi yang lebih baik lagi gitu. Iya, betul. Nah, tapi ketika kitanya tidak ada daya, maksudnya tidak ada kemampuan besar untuk mengajak teman kita, ya kita hindarilah gitu, kita jauhilah gitu, jangan sampai kita terjerumus. Contohnya, misalkan kan biasanya ada sekelompok orang ya, satu circle itu, misalkan cowok yang kurang baik, mohon maaf, misalkan minum-minuman yang beralkohol gitu kan. Ketika ada satu teman ini dia orangnya baik gitu tuh, tapi ketika dia berteman dengan orang yang seperti itu, yang kurang baik, maka bisa aja gitu kita terjerumus. Pasti gini, ketika kitanya tidak mau diajak minuman beralkohol gitu, pasti bilangnya, kamu cupu, kamu cowok, kamu nggak mau minum kayak gitu ya kan. Nah, ketika iman kitanya kuat, pasti kita nggak akan ikut ke situ. Tapi kan namanya manusia ya, imannya kadang naik turun gitu, jadi kan khawatir gitu. Maka dari itu lebih baik dijauhi saja. Sekali ya, Kak. Karena pergaulan itu sekali. Juga hadis Bukhari juga menjelaskan, intinya begini, pemisalan antara teman yang baik dan teman yang buruk itu diibaratkan dengan pedagang minyak wangi dan pandai besi. Nah, jika kita punya teman yang mempunyai pedagang minyak wangi, kita bisa saja membeli minyak wangi darinya, atau bisa saja dia ngasih kita gitu. Atau kalau enggak juga kita bisa tertular wanginya gitu, bisa mencium bau harumnya gitu. Sedangkan seorang pandai besi nih, kita punya seorang pandai teman, seorang pandai besi, kita kalau dekat dengan dia kita bisa juga terciprat dengan cipratan api ya, percikan api gitu. Kalau enggak juga kita bisa mencium bau yang kurang sedap dari asapnya gitu ya. Betul. Karena kita juga ketika kita menilai seseorang itu bisa menjadi patokan kita gitu. Kita lihat dengan siapa dia berteman gitu. Kita bisa nilai dari situ. Jadi kita harus berteman dengan yang baik-baik saja lah gitu. Agar tidak terkena dampak yang negatif. Kira-kira apa sih tipsnya kita dari Gasapina nih untuk memilih pergaulan yang baik gitu? Kalau dari aku sih pilih temen yang nurut, yang satu frekuensi ya tentunya, yang satu visi atau misi, yang memang dia pengen sukses, kita pengen sukses. Jadi kan kalau kita berteman dengan orang yang satu visi itu enak gitu, ada kita berjalan beriringan gitu, tidak bertolak belakang. Kemudian kita juga harus punya teman yang nurut sama orang tua kayak tadi, terus rajin beribadah gitu. Karena kan teman yang seperti itu kan bisa mengingatkan kita gitu, bisa mengajak kita, ayo kita ibadah bareng gitu kan. Ya, sekali ya Kak. Memang pentingnya kita mempunyai orang yang teman seperti itu ya, yang mengajak kepada kebaikan. Betul. Kita juga harusnya memilih teman yang satu tujuan, satu misi gitu, untuk meningkatkan kualitas hidup, begitu ya Kak. Nah, kita juga harusnya memilih teman yang haus akan pengetahuan nih Kak. Betul banget. Karena setiap harinya pasti orang yang haus pengetahuan itu akan selalu berdiskusi, berbagi informasi mengenai problematika kehidupan atau wawasan-wawasan lainnya ya Kak. Begitu. Iya. Biasanya kan mohon maaf ya, kalau anak milenial yang kurang baik itu biasanya suka nongkrong gitu, nongkrongnya kan. Jadi kita harus punya temen yang memang haus akan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita duduk, kita nongkrong nih, bermanfaat gitu. Kita bisa sharing-sharing ilmu, kita bisa berdiskusi kan, bisa menambah ilmu gitu.
jadi ya duduknya kita bermanfaat gitu, bukan yang aneh-aneh lah, bukan cuma nongkrong-nongkrong doang, enggak. Ya betul sekali Pak. Nah, selanjutnya tips selanjutnya apa nih Kak? Oke, tips yang ketiga ya. Tips yang ketiga itu adalah mengumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Betul sekali ya Kak, karena experience is the best teacher. Bahwa pengalaman itu adalah guru yang Terbaik. Ya. Selagi masih muda, kita harus banyak mengumpulkan pengalaman. Jangan gengsi ya, jangan kebanyakan gengsi. Biasanya masih muda, gengsi saya nggak mau kayak gitu gitu kan. Kebanyakan gengsinya, Iya. kapan geraknya gitu ya. Kebanyakan gengsi gimana mau maju gitu. Iya betul sekali Em, Kak. Seharusnya kan selagi masih muda dan memiliki kesempatan tuh ya hayu aja gitu, selagi hal itu positif gitu kan bisa tambah-tambah pengalaman nih gitu, biar kedepannya nanti kita tidak tidak kosong banget gitu. Jadi jadi di masa depannya itu kita bisa banyak pengalaman, kemudian dengan pengalaman juga kita bisa implementasikan seperti itu. Benar sekali ya Kak, karena pengalaman itu adalah bekal untuk kita ke depannya untuk bisa lebih bijak dalam bersikap maupun lebih sudut pandang kita itu lebih luas gitu. Iya. Sudut pandang lebih luas. Iya, betul. Jadi dengan pengalaman ketika kita di masa depan, ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang sama seperti yang sudah kita lalui, karena kita memiliki pengalaman, jadi kita bisa mengantisipasi, kemudian kita bisa melakukan hal yang ternyata waktu itu tuh pernah seperti ini gitu. Jadi baiknya seperti ini gitu, yang buruk tuh jangan gitu kan. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan pengalaman yang kita punya. Ya, menurut Kak Karin nih, Kak Karin nih punya pengalaman apa nih dulunya? Pengalaman sih banyak ya Kak. Banyak. Cuma yang paling berkesan itu pas saya pertama kali mau mendaftarkan di perguruan tinggi ya. Nah, saya sih niatnya nggak mau gitu, bukan nggak mau sih, Belum mau ya. belum terpikirkan untuk masuk masuk perguruan tinggi tahun ini. Dikarenakan ya saya harus pengen mempersiapkan lebih matang, karena kan saya minatnya di Inggris ya, tapi skill saya masih nol lah gitu. Jadi saya ingin mempersiapkan dulu gitu, mengikuti kursus-kursus lah begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, tapi Allah berkehendak lain, saya agak sedikit dipaksa gitu ya untuk masuk. Oleh siapa tuh dipaksa, oleh siapa? Oleh salah satu teman saya ya, Oke. teman dekat gitu tuh. Ayolah gitu, maksudnya sekarang aja gitu, banyak peluang gitu. Nanti mah kita kan nggak tahu kedepannya keterima atau enggaknya ya gitu sih. Iya. Temennya walaupun agak maksa ya, tapi bagus lah gitu. Bener, karena nih udah ada kesempatan nih, ayolah gitu masuk gitu, selagi masih ada kesempatan gitu. Karena belum tentu nanti kita masih ada kesempatan kan gitu. Karena iya gitu. Biasanya ketika kita menunda, misalkan ya udahlah nanti aja gitu. Tapi ketika ada kesempatan lagi, itu kayaknya kita udah enggak lah gitu. Udah hilang gitu ya. Jadi kan jangan ya gitu. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada seperti itu. Nah, Kak Servina sendiri kan punya pengalaman apa nih yang berkesan? Oke, pengalaman ya. Pengalamannya yaitu ketika mengikuti lomba-lomba ketika sekolah. Itu tuh menjadi pengalaman ya. Walaupun tidak mendapatkan juara lah, nggak apa-apa ya. Itu kan bisa dijadikan pengalaman kan. Ya buat kedepannya, karena ikut lomba seperti itu juga kan sama seperti ketika kita melamar pekerjaan, ya enggak? Ya kan? Ketika melamar pekerjaan itu kan pasti banyak orang yang menginginkan satu posisi, ya kan? Dengan orang-orang yang banyak, dengan orang-orang yang berbeda, kemudian dengan skill yang berbeda. Mungkin dia lebih tinggi skillnya, kalau saya lebih rendah gitu kan. Jadi dengan pengalaman itu kan bisa kita jadikan pelajaran gitu. Nah, mengenai lomba itu, jadi kita kan harus punya persiapan ya untuk mengikuti apapun itu. Ketika kita tidak ada persiapan, kemudian kita gagal gitu, kayak merasanya
wah kecewa banget. Maksudnya kecewa sama diri sendiri ya. Iya. Kenapa gitu? Kenapa saya nggak berusaha? Kenapa kita nggak benar-benar belajarnya gitu loh? Dan itu dijadikan pelajaran untuk saya. Kemudian ada lagi nih pengalamannya sama ketika ingin masuk ke perguruan tinggi. Banyak sekali cobaannya. Benar sekali ya Kak. Nih, pertama saya kan ingin masuk SNMPTN ya. Tapi saya ambil di univ jauh di Bandung lah, nggak tahu kenapa. Banget ya Kak. Iya, nggak tahu kenapa saya pengen banget gitu di Bandung tanpa saya memikirkan passing grade-nya berapa, tanpa saya memikirkan nilai-nilai saya gitu. Karena kan kalau masuk ke univ ternama itu kan harus memang benar-benar kan gitu kan, harus bagus segalanya gitu kan. Tapi saya tidak memikirkan itu. Nah, akhirnya gagal lagi. Dari pengalaman itu saya menjadikannya pelajaran. Kemudian setelah itu saya mendaftar UMPTKIN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tetapi saya belajar dari pengalaman tersebut, kata saya. Udahlah, nggak mau yang jauh-jauh lagi. Karena ternyata ketika saya ingin mendaftar ke Univ Bandung itu ya, yang ada di Bandung, orang tua saya itu tidak mengizinkan gitu. Mungkin salah satunya karena itu faktornya ya Kak. iya benar, karena tidak diizinkan oleh orang tua. Karena kan orang tua itu khawatir ya terhadap anak perempuan kalau misalkan kitanya jauh mah gitu kan, namanya perempuan gitu. Jadi khawatir orang tua itu. Akhirnya saya UMPTK ini tuh memilih yang di UIN Banten ini dengan jurusan ya saya di situ matang lah gitu, karena saya sudah belajar dari pengalaman, jadi saya mematangkan segala halnya. Saya memilih jurusan yang memang saya minati gitu kan, kemudian saya lihat passing grade-nya gitu, saya berusaha gitu. Tetapi cobaannya tidak sampai situ doang. Ketika saya tes itu pas bulan puasa, tes ya bulan puasa, pusing kan ya kerjain soal, tiba-tiba tuh di mau akhir ya, waktu sudah tinggal sedikit lagi. Nah soalnya itu ada yang cacat Kak, jadi soalnya itu sobek itulah kertasnya itu, jadi tidak bisa dibaca gitu. Wah sayang banget kan disitu, saya kayak udah nggak ada harapan lagi gitu. Akhirnya saya minta ganti soal ke pengawasnya, dikasih soal tapi soalnya baru lagi, kan setiap orang beda-beda soalnya, baru lagi wah kalau dengan waktu sedikit saya ngerjain soal dari awal lagi gimana gitu kan. Pokoknya tapi saya tetap usahakan lah gitu kan dengan waktu yang sedikit itu. Jadi ya seperti itulah pokoknya, dan sampai ke pengumuman alhamdulillahnya gitu kan, Allah kasih rezeki ke saya, akhirnya saya bisa masuk itu. Jadi kegagalan itu merupakan pembelajaran yang sangat berharga ya Kak. Iya. Jadi ketika kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman, ya bisa menjadi hikmah gitu, hal yang baik lah untuk diri kita sendiri. Oke. Mungkin itu saja ya Kak yang bisa kita sampaikan ya. Nah, untuk kesimpulannya itu apa nih Kak kesimpulannya? Jadi setiap kesuksesan itu bisa diukur dari kita sendiri ya Kak, tidak bisa diukur dengan orang lain gitu. Ya, nah jadi tadi yang kita sampaikan itu sebagai langkah-langkah step-stepnya yang bisa mendukung sahabat inspiratif untuk menuju kesuksesan gitu kan. Tapi jangan lupa kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu, karena segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan itu tidak bisa kita pastikan gitu, karena Allah lah yang berkehendak. Oke. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin mendapatkan tips-tips yang lain, jangan lupa like, comment, and subscribe podcast Rumah Inspiratif, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.